Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan, amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu atas kami Tuhan. Tuhan, kami boleh menjalani hidup ini Tuhan karena Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami saat ini Tuhan. Limpahkan kasih karunia-Mu atas kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah Ku rindu
menyuapi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau diam di hadapan Tuhan. Kau
Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu turun atas kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini sampai saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Mari Tuhan, Engkau jamah kami lebih lagi Tuhan. Curahkan Roh-Mu lebih lagi atas kami Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Lingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Glory, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap menikmati anugerah-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan sukacita-Mu atas kami senantiasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nama
Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa melingkupi kita. Apapun yang boleh terjadi di dunia ini, tetapi kita tetap aman dalam lindungan Allah. Kita percaya itu karena Tuhan sudah berfirman, kita akan tetap aman dalam lindungan-Nya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di
apapun boleh terjadi Tuhan, tapi kami tetap terbang tinggi bersama Engkau Yesus. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasbah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, Kau akan terbang. Bapa Kau Raja Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan tetap tenang di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau menopang kami Tuhan, karena Engkau sudah mengangkat kami tinggi bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Mari Tuhan Kau berbicara Tuhan atas kami semua saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang saat ini beribadah di rumah. Kita tadi sudah mendengarkan sebuah pujian dan kita boleh merasakan dalam pujian ada hadirat Tuhan. Saya percaya di sini WL Singer yang muji Tuhan merasakan hadirat Tuhan. Saudara Bapak Ibu semua yang ada di rumah pun saat duduk diam melihat channel kami merasakan juga hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan apa yang Tuhan pesan melalui saya. Saya tidak berkhotbah, saya hanya menyampaikan beberapa pesan daripada Tuhan. Pada saat saya tersungkur masuk dalam hadirat Tuhan, pada saat COVID mulai berdampak, pada saat lockdown dimulai, di situ saya masuk di dalam gereja Tuhan. Saya tersungkur, saya bergumul, dan di situ saya boleh pernyataan dari Tuhan. Ada beberapa pernyataan yang Tuhan perlu sampaikan kepada kita semua. Dan pada sore hari ini akan saya sampaikan kepada kita semua apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa corona bisa terjadi? Dan apapun itu buatan manusia untuk alat sebagai senjata, ya. Tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, Tuhan, rencana Tuhan, semua tidak akan terjadi. Tetapi apapun itu, ada yang mengatakan
corona itu adalah virus yang sudah di mana di luar negeri ya, di Amerika dikatakan sudah diolah untuk menjadi senjata ya bagi umat manusia, senjata yang mematikan. Tetapi itu pun kalau tidak dikehendaki Tuhan tidak akan terjadi. Tetapi virus corona sudah mendunia, ini diizinkan oleh Tuhan terjadi karena Tuhan punya rencana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam saya tersungkur, saya berdoa dan Tuhan menyatakan kepada saya. Tetapi sebelum itu kita akan membaca sebuah firman Tuhan di dalam kitab Yakub pasal yang kelima ayat 7 sampai ke 11. Di sini dikatakan perikopnya berjudul bersabar di dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Corona terjadi karena Tuhan punya rencana. Dan pada saat saya bergumul, di situ Tuhan berbicara. Ada 3 hal yang Tuhan mau, ya. Di sini yang pertama, kenapa corona terjadi? Karena dari corona kita bisa melihat, ya, bangsa-bangsa, negara-negara yang tadinya begitu jauh dari Tuhan, apalagi di Amerika, Eropa, yang beribadah setiap hari, jadwal ibadah yang datang cuma orang-orang tua. Tetapi sekarang adanya corona, kita bisa lihat, ya, dari berita-berita, mereka memuliakan Tuhan, mereka bersatu mencari hadirat Tuhan, mereka tersungkur minta ampun kepada Tuhan, ya. Dan banyak orang-orang yang mulai bisa mendengar, membuka hati untuk Tuhan. Ada satu kesaksian di mana seorang pilot yang pernah lolos dari gempa di Palu dan dia terkena virus corona. Saya tidak bercerita dari awal sampai kejadiannya dia terkena virus corona bagaimana keadaannya, tapi saya akan ambil sedikit ceritanya setelah dia masuk di dalam ruang isolasi. Tubuhnya sangat panas sekali, seakan-akan bahkan kulitnya sempat mengelupas. Dia terpapar, dia kesakitan, tubuhnya sakit, dia seakan-akan tidak kuat, dan dia berkata, Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku dari gempa di Palu. Kalau saat ini aku mengalami seperti ini, Engkau mau mengambil aku siap. Tetapi sebelum Engkau mengambil aku,
aku ingin jadi berkat buat orang-orang, ya. Aku ingin menyampaikan engkau sebagai juru selamat. Dan pada saat itu masuk seorang bapak, di ruangannya juga sudah terpapar dalam keadaan kritis dan napasnya mulai tersengal-sengal, sudah pakai napas bantuan pernafasan. Dan saat itu dia katakan, Bapak saya mau, dia dalam keadaan sakit, dia turun dari ranjang, dia katakan, Bapak mau aku berdoa, Bapak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Si bapak yang sakit ini tidak banyak menjawab, dia katakan, iya saya mau. Dan saat itu dia berdoa, padahal dia sendiri terkena virus, dia sendiri kesakitan, badannya panas, tapi dia berdoa buat bapak ini. Dia berdoa, dia ajak bapak ini berdoa di dalam nama Yesus. Dia katakan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan penyembuh. Dan ini bapak ini membuka hatinya, dia menerima. Dan pada saat itu setelah dia berdoa, dia mulai bisa ngomong, dia mulai bisa bernafas dengan leluasa. Tidak disangka setelah 3 hari bapak ini boleh pulang. Ya, ini satu kesaksian di mana saat seperti ini banyak orang membuka hatinya, banyak lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak lutut bertelut mengakui Yesus adalah Tuhan, ya. Dan tidak itu saja, setelah bapak ini pulang ada lagi yang sudah masuk di situ. Dan pada saat ada yang masuk di situ, dia ini selalu nyetel lagu rohani dan khotbah-khotbah dengan keras, ya. Dan setelah itu dia matikan, dia yang satunya ngomong, Pak kenapa dimatikan? Setel itu lagu-lagu rohani Pak, setel itu firman Tuhan Pak, ya. Dan dia, banyak orang yang sekarang membutuhkan Tuhan, ya. Dalam keadaan dia terkapar, dia menjadi berkat. Banyak orang yang mau menerima Yesus, dan di situ dia mendoakan perawat, dia mendoakan cleaning service, dia mendoakan para dokter, ya. Dia doakan. Jadi dia jadi berkat di tempat seperti itu. Dan pada satu saat dia duduk, dia baca firman Tuhan sampai 7 pasal, ya. Sampai berpasal-pasal dia baca firman Tuhan dengan keras di ruang isolasi, ya. Dan setelah dia baca firman Tuhan itu, dia mulai perutnya mual sekali, dia mual seakan-akan mau muntah. Dan dia berkata, Mas, aku kok mual, aku mau muntah. Yang sebelahnya turun, dia ditolong, ya. Setelah itu dia mulai muntah, ya saudara. Keluar itu semua virusnya. Setelah itu panasnya mulai turun dan dia mulai reda. Dan saat ini dia sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya. Padahal dia sudah menyerahkan, dia mau mati, tapi dia jadi berkat bagi orang lain. Tetapi Tuhan masih berkenan, dia hidup dan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, corona ini membuat supaya bangsa-bangsa bisa melihat, dan banyak orang boleh bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini rencana Tuhan. Dan yang kedua, ya, untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, ya, kita harus bersabar. Jangan pernah kapan ini selesai, karena saya mendapatkan hikmat dari Tuhan. Corona tidak akan selesai sampai benar-benar jemaatnya mempelai Kristus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang bertobat dengan sungguh-sungguh. Corona ini tidak bisa dihilangkan. Kalau tanggal 19 kemarin saya lihat berita, hampir 20.000 semakin meningkat, ya. Bahkan saya bersyukur kalau saya katakan lokasi saya aman. Ternyata tidak, ada yang kena di lokasi saya. Sungguh, dan ini menjalar di mana-mana. Tapi kita bersyukur punya Tuhan. Dalam keadaan dalam keadaan apapun juga, Tuhan tetap memelihara umatnya, tidak kurang makan, ya.
Sungguh Tuhan itu pelihara hidup kita. Tuhan memberikan, ya. Memang kita tidak bisa wah berkatnya berlimpah, tidak. Tuhan memelihara apa yang menjadi kebutuhan hidup tubuh kita. Makanan kita dipelihara oleh Tuhan. Sementara ini mau habis, Tuhan kirim, ya. Pekerjaan tidak bisa diandalkan. Dulunya saya yang bekerja, Tuhan memberkati melalui usaha. Sekarang gimana? Semua tempuruk, tapi saya tetap bekerja dengan mengandalkan Tuhan, ya. Di situ ada aja berkatnya Tuhan. Sungguh, ini yang kedua, jemaat anak-anak Tuhan, ayo persiapkan hidup kita sebagai gereja Tuhan yang am dan kudus, gereja Tuhan yang bisa mengerti kehendak Tuhan, gereja Tuhan yang bisa mengenal Kristus secara pribadi. Di rumah ada hadirat Tuhan, dimanapun Anda berada ada kuasa hadirat Tuhan. Kalau kita berbicara soal virus, di mana-mana ada, sekitar kita ada, sekeliling kita di mana-mana ada. Tetapi tidak usah berbicara tentang virus lagi, tetapi berbicara bahwa hadirat Tuhan ada dimanapun kita berada. Hadirat Tuhan ada di mana saat kita menyebut namanya, menyebut nama Tuhan, tidak harus duduk di satu tempat. Dimanapun, di dalam pekerjaan, di tengah perjalanan, dimanapun kita berada, saat ibu-ibu masak pun ada hadirat Tuhan. Kalau kita sebut namanya, ya. Kadang kalau saya ingin menyembah Tuhan, kadang-kadang sebagai orang tua gitu sudah banyak yang lupa nyanyi apa gitu ya. Saya bawa HP saya, puji Tuhan, di HP itu ada banyak pujian penyembah. Tak setel, tak taruh pinggir. Saya ikut memuji Tuhan melalui HP. Hati saya mulai terangkat. Saya mulai, ya mungkin saya dikatakan orang yang paling cengeng. Seringkali kalau saya sudah menyembah Tuhan, seringkali kalau memperkatakan Tuhan kasihnya, saya selalu menangis, ya. Kadang-kadang Tuhan, aku enggak, rasanya itu kok nangis tok. Jadi enggak bisa ngomong apa-apa, ya. Cuma menyembah dan muji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ayo persiapkan hidup kita menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Jadi memang diizinkan, nggak harus kumpul sama-sama, nggak harus yang WL singer yang diurapi, kita duduk seneng-seneng, tapi pribadi, masing-masing pribadi, ya. Tuhan sudah dekat, persiapkan dirimu, ya. Seperti petani yang menanam akan menuai hasilnya. Waktunya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Dan di sini Tuhan juga ingin, ayo, ya, di dalam Yakobus tadi dikatakan, jangan kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, ya. Dalam corona ini, dalam apapun situasi, di dalam pemerintahan tidak ada yang salah, ya. Jangan kita menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Karena ini kehendak Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, ya. Kita tidak bisa bekerja makan apa, ya. Kita jangan bersungut-sungut, kita jangan saling menyalahkan, ya. Tetapi mari kita mulai belajar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan ingin kita sabar menanti waktunya Tuhan. Karena apa yang dialami oleh para nabi pada waktu itu mungkin penderitaannya berbeda, ya, permasalahannya berbeda. Seperti Ayub juga mungkin permasalahannya berbeda dengan kita, tetapi dia belajar banyak, ya. Dia dibentuk oleh Tuhan sehingga dia boleh mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Mari dalam keadaan kita seperti ini, Tuhan ingin mulut kita bersyukur kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Yang ketiga,
corona terjadi, lockdown terjadi, ini juga pembelajaran untuk para hamba-hamba Tuhan. Sebelumnya para hamba-hamba Tuhan yang melayani gereja Tuhan, dihidupi kebutuhan gereja Tuhan dari persembahan jemaat, dari perpuluhan jemaat. Tetapi saat lockdown, Tuhan izinkan mungkin jemaat mengalami sesuatu sehingga dia tidak bisa memberikan untuk gereja Tuhan. Ini proses untuk hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Dalam keadaan seperti itu, gereja Tuhan banyak kebutuhan, tetapi Tuhan mengatakan kepada saya, gerejaku itu adalah urusanku. Masakan aku tidak memperhatikan kebutuhan gerejaku? Jadi saya diajar oleh Tuhan untuk diam dalam keadaan apa yang dibutuhkan gereja Tuhan. Saya tidak berharap akan manusia, dan Tuhan juga berbicara pembelajaran untuk hamba-hamba Tuhan yang bisa mengajar, memberitakan kebenaran tentang iman dan pengorbanan untuk jemaat Tuhan. Sekarang buktikan, hai hamba-hamba Tuhan, bahwa firman yang kau sampaikan itu harus diterapkan di dalam diri kita, ya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Kita mengajari iman kepada jemaat saat tempuruk seperti ini. Di mana imanmu, hai hambaku? Saat kau menyampaikan firman kepada jemaatku tentang iman kepada Kristus, maka Tuhan turut campur tangan. Sekarang bagaimana engkau, hai hambaku? Ya. Juga tentang korban. Saat kita mengajar kepada jemaat untuk korban, untuk memberi kepada Tuhan, maka akan diberi dengan takaran, dengan kelimpahan kalau engkau memberi. Sekarang bagaimana engkau, hai hamba-hamba Tuhan? Ya. Apa yang kau sampaikan bisakah kau terapkan di dalam dirimu sendiri? Siapa yang digerakkan Tuhan dan dia melakukannya, Tuhan akan memberkati hidupnya. Berkat bukan berbicara materi, tetapi berkat imannya semakin ditumbuhkan, pengenalannya pribadi dengan Tuhan akan semakin ditumbuhkan. Dia semakin paham dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Ini adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan bisa menggerakkan tanpa kita meminta, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Kadang kita belum berbicara, Tuhan sudah tahu, ya. Dan satu hal untuk hamba-hamba Tuhan, kalau engkau belajar mengajar berkorban, sekarang saatnya keluarkan duitmu, keluarkan simpenanmu untuk pekerjaanku. Berkorbanlah engkau. Jangan cuma suruh jemaat berkorban. Sekarang berkorbanlah engkau untuk pekerjaan Tuhan. Termasuk untuk saya semuanya, tidak untuk siapa-siapa, karena saya juga hamba Tuhan. Saya juga ditegur oleh Tuhan. Kau belajar mengajari iman kepada jemaat, kau sendiri harus beriman. Kau mengajari berkorban, kau sendiri harus berkorban. Jadi kita harus taat sama Tuhan. Dan ini saya sampaikan kepada kita semua. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan menegur karena Tuhan mengasihi kita semua. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan, saya sudah pusing mempersiapkan dalam waktu mendadak. Saya baca ini, saya baca itu, saya renungkan ini, saya renungkan itu. Apa yang harus saya sampaikan Tuhan? Dan Tuhan katakan, diam, dini hari, bangun engkau, buka firman Tuhan, di situ aku akan berbicara. Sungguh, dini hari, jam 2:04, Tuhan bangunkan saya. Wis gak usah merem lagi,
baca firman Tuhan, di situ aku akan tunjukkan, di situ aku akan berbicara untuk umatku. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan cuma di sini, intinya mari kita tetap bersabar, bertekun, melakukan apa yang Tuhan mau, jangan menggerutu, jangan saling menyalahkan. Mari kita mulai dari sini hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya akan berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan kepadamu, karena apa yang Tuhan mau sudah hamba-Mu sampaikan. Selanjutnya Tuhan sendiri akan berbicara di dalam hidup kita masing-masing. Saya tahu Tuhan, semua yang terjadi atas kehendak-Mu, atas rencana-Mu, untuk kebaikan kami, untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua, supaya jangan kami dibinasakan, tetapi kami diselamatkan melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari jangan kita acuh-acuh, tapi perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan gengsi, buka diri terlebih dahulu, supaya firman itu kita akui bahwa firman Tuhan itulah yang kita butuhkan di dalam menghadapi segala situasi saat ini. Puji Tuhan, terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita terima, dan ibadah online yang kita nikmati sore hari ini. Kita akan mau sungguh-sungguh menikmati anugerah Tuhan yang masih kita nikmati. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala anugerah, rahmat dan kasih-Mu yang dasar luar biasa. Sampai detik ini Tuhan sudah masih memberikan kami untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah segala pujian kami, terimalah segala persembahan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Engkau sendiri Allah yang dahsyat luar biasa. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu yang kudus, baik para WL singer, para pemain-pemain musik, bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya. Meyakin semuanya Tuhan akan berhasil dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati jemaat-Mu yang sudah setia mendengar ibadah walaupun masing-masing di rumah. Tapi biar Engkau berkati rumah tangga mereka. Kau berkati dalam usaha apapun Tuhan. Saat-saat ini sungguh kami hanya mengandalkan Engkau. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan tetap memberikan kesembuhan. Kau lindungi di dalam setiap langkah kami. Saat-saat ini sungguh Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Tutup dan bungkuslah kami dan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati ibadah online atau di rumah masing-masing Tuhan dengan berkat yang dari surga. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau lindungi para pemimpin kami, baik Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Amin Mahruf, beserta para menteri, gubernur, bupati, wali kota, aparat-aparat pusat sampai yang daerah. Tuhan Kau lindungi. Tuhan juga melindungi para dokter, para perawat, para tim medis Tuhan yang berjuang. Engkau lindungi, Engkau tolong mereka. Engkau lindungi dan Kau hancurkan kuasa jahat Tuhan. Kau pimpin mereka sehingga kami dapat hidup tentram. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selesai sudah Tuhan ibadah sore ini, Tuhan Kau berkati. Kau berkati dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan. Mari saudaraku, angkatlah, terimalah berkat yang dari surga. Saudaraku yang kasih, sekarang terimalah segala berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa. Pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, pimpinan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai dalam setiap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam studi, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami tak lupa juga Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang tergerak hatinya mempersembahkan persembahan, baik melalui apapun, baik melalui transfer, apapun Tuhan yang mereka kerjakan, apapun yang mereka persembahkan, Tuhan berkati berlimpah. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya berkati, sama-sama katakan amin. Bapa, ku